Good evening, welcome again to my YouTube channel Easy English with Timo. I'll be teaching with an easy way and step by step. And as usual, I'll produce and upload my video every week, so don't miss my next video. Keep following my channel, don't forget to click like, share and subscribe to support my channel. Thank you. And now I'll be teaching lesson 106 about future tense in the form of to be, going to. To make things easier, I will be teaching in bahasa Indonesia. Malam hari ini kita akan mempelajari pelajaran 106 tentang future tense dalam bentuk to be, going to. Future tense digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di waktu yang akan datang. Rumusnya adalah subject plus to be plus going to plus verb dalam bentuk one. Pertama, seringkali to be, going to itu diartikan seperti pergi. Tetapi ini adalah rumus dalam future tense yang berarti akan, sehingga to be, going to diartikan sebagai akan. Contoh nomor 1, I'm going to play badminton this afternoon. Kita lihat, I am going to bukan berarti pergi, tapi melainkan berarti akan, sehingga terjemahnya adalah saya akan main badminton sore hari ini. Nomor 2, I'm going to tell my plan to my mother. Dan sekali lagi, I am going to itu berarti akan, sehingga diartikan saya akan menyampaikan rencana saya kepada mama saya. Nomor 3, we are going to get married next week. Kami akan menikah minggu depan. Berikutnya kita lihat to be harus sesuai dengan subjeknya, di mana I harus am dan we are, you are, dan you are. Di mana I am dan we are adalah orang pertama, itu maksudnya orang yang berbicara. Di mana I adalah orang pertama tunggal dan we adalah orang pertama jamak. Orang pertama adalah orang yang berbicara. Sebaliknya you are yang pertama adalah kamu tunggal dan you are kedua adalah kalian tapi jamak. Orang yang kedua adalah orang yang diajak bicara. Jika saya berbicara, saya katakan I am kepada saudara, yaitu you are. Sementara sebaliknya, jika saudara berbicara, saudara tentu akan menggunakan I am. Dan kebalikannya kepada saya, saudara katakan you are. Sehingga antara orang pertama dan orang kedua akan bolak-balik tertukar tergantung siapa yang berbicara. Sekarang kita akan lihat, he harus diikuti is, she is, dan it is, dan they are. Dan dari he is, she is, it is, they are adalah orang ketiga, di mana he is, she is, dan it is adalah orang ketiga tunggal, dan they are adalah orang ketiga jamak. Orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Kita akan melihat selanjutnya, future tense bisa digunakan dengan cara lain, seperti menggunakan kata bantu atau helping verb, will, dan shall. Namun future tense dengan to be, going to biasanya dipergunakan untuk tujuan dengan kepastian yang lebih tinggi. Misalnya apabila saya mau berangkat ke Jakarta dan saya sudah beli tiket dan saya akan berangkat sore hari ini, saya akan menggunakan to be, going to, sehingga saya akan katakan atau sampaikan I'm going to go to Jakarta this afternoon. Sekarang kita akan melihat kalimat negatif. Untuk membuat kalimat negatifnya, perintahnya mudah sekali. Sisipkan kata negatif not setelah to be. Contoh, nomor 1, kalimat positifnya adalah I am going to go to Jakarta. Untuk membuat kalimat negatifnya, sisipkan not setelah to be, am. Sehingga kalimat negatifnya adalah I am not going to go to Jakarta tomorrow. Contoh nomor 2, kalimat positifnya adalah she is going to clean the kitchen. Untuk membuat kalimat negatifnya, sisipkan not setelah to be-nya is, sehingga kalimat negatifnya adalah she's not going to clean the kitchen. Sekarang kita melihat contoh nomor 3, kalimat positifnya adalah we are going to help him. Untuk membuat kalimat negatif, sisipkan not setelah a, to be-nya, sehingga kalimat negatifnya adalah we are not going to help him. Sekarang kita akan melihat bagaimana membuat kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Perintahnya, pindahkan posisi to be ke awal kalimat. Contoh nomor 1, kalimat positifnya adalah I am going to go to Jakarta.
pindahkan to be am ke awal kalimat, sehingga kalimat interrogatifnya adalah am I going to go to Jakarta? Yang berikut tentu menjadi kebiasaan kita tidak bertanya kepada kita sendiri, itu hal yang logis. Kita akan bertanya kepada orang lain, sehingga pertanyaannya atau kalimatannya adalah are you going to go to Jakarta tomorrow? Sekarang kita maju ke contoh nomor 2. Kalimat positifnya adalah she is going to clean the kitchen. Untuk membuat kalimat interrogatif, pindahkan posisi to be-nya is ke awal kalimat, sehingga kalimat interrogatifnya adalah is she going to clean the kitchen? Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kalimat positifnya adalah we are going to help him. Untuk membuat kalimat interrogatifnya adalah pindahkan to be-nya are ke awal kalimat, sehingga kalimat interrogatifnya adalah are we going to help him? Sampailah kita ke ujung daripada video ini tentang pembelajaran future tense dalam bentuk to be, going to, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Dan sebagaimana biasanya, kami telah menyajikan soal latihan. Untuk pelajaran 106 ini kita akan mengerjakan soalnya secara bersama-sama, itu exercise 106. Perintahnya adalah choose the right word in the bracket. Nomor 1, Anita is or are going to swim this afternoon. Jadi kita memilih is atau are. Untuk memilihnya kita akan lihat to be, karena to be ada Anita, dia seorang perempuan, kata gantiannya she, sehingga to be-nya yang cocok adalah is, sehingga kalimatnya adalah Anita is going to swim this afternoon. Nomor 2, Stefan is going or goes to work next week. Untuk menentukan mana yang benar antara going dan goes, kita akan melihat di kalimat Stefan is ada to be is. Sesuai dengan ketentuan, setelah to be selalu diikuti kata kerja dalam bentuk info, sehingga yang nomor 2 yang benar adalah Stefan is going to work next week. Nomor 3, he is going to study or studies history. Untuk memilih antara study dan study, kita akan melihat kalimatnya adalah he is going to, setelah to selalu diikuti dengan kata kerja dalam bentuk pair infinitive, yaitu study bukan studies, sehingga nomor 3 yang benar adalah he is going to study history. Nomor 4, Mr. Ronnie is going or goes to watch football tomorrow. Untuk menentukan antara going dan goes yang benar, kita lihat setelah to be is selalu diikuti dengan kata kerja dalam bentuk inform, sehingga nomor 4 adalah going. Mr. Ronnie is going to watch football tomorrow. Nomor 5, he is going to buy or buying a jacket for his brother. Untuk menentukan buy atau buying yang benar, kita akan melihat kata kerjanya he is going to setelah to, maka kata kerja harus dalam bentuk pair infinitive, yaitu buy bukan buying, sehingga nomor 5 yang benar adalah he is going to buy a jacket for his brother. Nomor 6, I will or going to go to the USA one day. Untuk menentukan will atau going to, kita akan melihat subjeknya. Setelah subjek tidak diikuti dengan to be, sehingga pilihan yang benar adalah will. Yang benar yang nomor 6 adalah I will go to the USA one day. Sekarang kita ke nomor 7, I shall or going to be 16th by December this year. Untuk menentukan shall atau going, kita lihat to be, kita melihat subjeknya, subjek I, setelah itu tidak diikuti dengan to be, sehingga pilihan yang paling benar adalah I shall be 16 by December this year. Nomor 8, we are go or going to help him. Untuk menentukan, kita lihat apakah kalimatnya ada to be. Setelah to be harus diikuti dengan kata kerja dalam bentuk info, sehingga nomor 8 yang benar adalah we are going to help him. Nomor 9, I am go or going to visit my friend. Untuk menentukan pilihan go atau going, kita melihat setelah subjek ada to be am. Sesuai dengan ketentuan, setelah to be harus diikuti dengan kata kerja dalam bentuk inform, jadi dalam hal ini going yang paling benar. Hingga nomor 9 adalah I am going to visit my friend. Nomor 10, shall or will he come this afternoon.
Untuk pilihan shall dan will secara tensis benar dua-duanya, di mana shall itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia haruskah, sementara will akankah. Shall or will he comes this afternoon. Nah, untuk menentukan pilihan ini kita lihat sebelumnya tidak ada keterangan apa-apa, sehingga pilihan yang lebih netral, lebih tepat adalah akankah. Sehingga nomor 10 will he come this afternoon. Sekarang kita ke nomor 11. Santi will going or go to Singkawang. Untuk menentukan going or go, kita melihat ada kata will, yaitu kata bantu, helping verb. Sesuai dengan ketentuan, setelah subjek plus helping verb selalu diikuti dengan verb infinitif, yaitu kata kerja dalam bentuk awal, yaitu go. Sehingga nomor 11 adalah Santi will go to Singkawang. Nomor 2, Joseph is or am going to see me this evening. Untuk menentukan pilihan is or am, kita lihat subjeknya Joseph. Joseph adalah laki-laki dan kata gantinya is, sehingga to be yang paling tepat adalah is. Sehingga Joseph is going to see me this afternoon. Sekarang kita ke nomor 13. Are you go or going to pick me up later? Untuk menentukan go dan going, kita lihat ada to be di awalnya. Sesuai ketentuan, setelah to be harus diikuti dengan kata kerja dalam bentuk ing, sehingga yang benar ada going. Jadi nomor 13 adalah are you going to pick me up later. Sekarang kita ke nomor 14. Is he goes or going to tidy up his room? Untuk menentukan pilihan goes dengan going, kita akan melihat di awal kalimat ada to be. Sesuai dengan ketentuan, setelah to be harus diikuti dengan kata kerja dalam bentuk ing form. Sehingga nomor 14 ini adalah is he going to tidy up his room. Dan yang terakhir nomor 15, the sky is clear, it is not going or will rain. Untuk menentukan going dan will, kita akan melihat kalimat di depannya. Karena it is ada to be, dan sesuai ketentuan setelah to be harus diikuti dengan kata kerja dalam bentuk ing form. Sehingga nomor 15 yang benar adalah the sky is clear, it is not going to rain. Dan sampai di sini video tutorial bahasa Inggris tentang future tense dalam bentuk to be, going to. Saya mengharapkan saudara-saudari dapat mengikuti dengan baik, dan terima kasih telah menonton video ini. At the end of this tutorial video, I would like to thank you very much for watching my video, and don't miss my next video, and keep following my channel. Thank you and see you at the next video.